Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu pada malam hari ini dengan ucapan syukur ya Bapa, atas kasih-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup setiap kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat ketebusan-Mu. Sebagaimana adanya kami, semua kena oleh anugerah-Mu ya Tuhan. Kami telah memuji, menyembah, menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami percaya pujian penyembahan kami menyenangkan Engkau. Bahkan sebentar ya Bapa, kami akan mendengar sebahagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu menguatkan kami, meneguhkan kami, membawa kami untuk semakin hari semakin lebih lagi kami dalam melayani Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu bekerja dalam hidup kami lewat kuasa Roh-Mu, memampukan kami untuk dapat melakukan apa yang kami tahu dari kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat meraih apa yang Kau janjikan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu yang dipercaya pada malam hari ini untuk membawa kebenaran firman-Mu, hamba mohon urapan Roh-Mu Tuhan turun ke atas hamba, supaya setiap tutur kata yang keluar dari mulut hamba biar berasal dari Engkau ya Tuhan, supaya setiap umat yang hadir menjadi memperoleh kekuatan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa atas kasih dan kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Pendeta Fadilah dan kepada Pak Luis dan kepada saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan pada malam hari ini. Saya dipercayakan untuk membawa renungan kebenaran firman-Mu di gereja yang dipimpin oleh Bapak Fadilah. Kiranya firman ini menguatkan kita sekalian. Sebelum saya masuk lebih dalam, lebih jauh, saya ingin memperkenalkan diri. Mungkin kalau Pak Luis sudah kenal saya, dan mungkin ada beberapa teman juga yang sering di Fokus sudah mengenal saya. Saya sebenarnya orang dari sebuah pulau kecil di ujung Banda Aceh. Saya aslinya orang Aceh dari Pulau Breh namanya. Kalau Pulau Breh bahasa Indonesianya itu beras. Jadi memang lumbung padi di pulau itu. Jadi berdekatan dengan Pulau Sabang. Berdekatan dengan Pulau Sabang, saya dilahirkan di sana sampai saya usia 11 tahun saya hijrah ke Banda Aceh. Tinggallah di Banda Aceh bersama orang tua. Disitulah saya dibesarkan sampai saya masuk sekolah menengah atas, menengah pertama, menengah atas. Terus waktu saya sekolah, saya tinggal di Pondok Pasantren. Sempat tinggal di Lamno Jaya Aceh Barat. Saya sekolah di SMA 2. Terus tinggal di Pondok Pasantren Bustanur Aidarusiah Masjid Sabang Lamno Jaya Aceh Barat. Kalau dicek mungkin bisa dapat nama pasantren itu. Saya sempat tinggal di sana beberapa tahun sambil saya sekolah ya. Kalau pulang dari sekolah saya memang harus pulang ke pasantren. Di situ saya belajar ilmu agama lebih banyak. Terus singkatnya sesudah saya tamat dari sekolah SMP SMA, saya hijrah ke Medan. Saya tinggal di Medan sama paman saya, adik daripada mama saya. Saya tinggal di Medan. Saya bantu paman saya untuk berjualan di daerah Pasar Merah Medan. Dari situlah awalnya bertolaknya saya mengenal nama Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang dalam bahasa saya dulu adalah Nabi Isa alaihissalam. Dari situ saya kenal dengan seorang pendeta yang namanya Mahmud, orang Sigli. Beliau orang Sigli, istrinya tapi orang Batak, buru Simamora. Tinggal di Medan. Dia punya gereja di Jalan Nipung Raya. Saya tinggal di Jalan Amalion bersama paman saya. Jadi hampir setiap hari kami ketemu.
Dia cerita tentang Yesus, tetapi saya tidak peduli karena saya sudah punya agama. Karena kalau Islam mengatakan kan inna dina indallahi Islam. Selain agama Islam, ya tidak benar menurut keyakinan saya yang dulu. Nah, tetapi ya cukup di situ karena saya berpedoman ayat itu yang dikatakan dalam Islam. Mungkin Pak Fadilah juga lebih paham soal-soal yang seperti itu. Habis itu juga saya bilang nggak mungkin Tuhan tiga, awalnya bertolak dari situ. Saya bilang qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dari situ kita sharing sama beliau dan saya tidak percaya. Terus lambat laun memang waktunya itu sangat panjang, bertahun-tahun. Dari situ sempat saya juga mendaftarkan ke sekolah YIN, cuma dapat 2 semester. Tetapi memang Tuhan tidak menghendaki mungkin. Habis itu saya sering ketemu dengan beliau kasih sebuah buku pada masa itu yang ditulis oleh orang Kalimantan yang namanya Amran Amri. Dari buku itulah saya bertolak, saya mulai ingin baca, ingin tahu. Tetapi memang saya pikir kenapa bisa jadi seorang tokoh Islam bisa jadi Kristen? Apa penyebabnya? Saya tanya kepada guru saya. Dia menjelaskan, tidak mungkin orang bisa murtad. Itu kalau menurut guru saya katakan itu adalah kerak neraka. Saya bilang kerak neraka. Karena orang yang murtad seperti itu menurut pemahaman saudara kita di seberang sana. Tetapi lambat laun saya terus belajar, ingin tahu lebih banyak. Jadi dari situlah saya ketemu awalnya, saya belajar, terus saya minta sama Tuhan petunjuk. Dari situlah awalnya saya ingin berdoa, tanya sama Allah yang saya yakini pada masa itu. Dia memberikan kepada saya sebuah tanda yaitu cahaya. Cuma itu saja, saya 2 kali dapat cahaya itu. Nah, yang pertama waktu saya masih di Medan. Yang kedua waktu saya sama Pak Suradi almarhum. Dari situ saya 2 kali. Disitulah saya ingin terus belajar. Cahaya itu yang silau, yang tidak bisa diceritakan dengan pikiran kita, dengan logika kita. Karena bukan sinar yang bersilau kayak terangnya lampu, tetapi yang tidak bisa diceritakan, begitu silau, begitu bagusnya dan tidak panas. Biasanya sinar kan kalau begitu terang kayak lampu sorot kan panas, tapi ini tidak. Dari situlah saya terus ingin tahu lebih banyak. Akhirnya saya menyerahkan diri kepada Tuhan sampai saya dibaptis. Sesudah saya dibaptis, prosesnya panjang sekali. Saya boleh dikatakan sesudah saya mengaku kepada keluarga, saya banyak sekali permasalahan dalam keluarga, tantangan kepada abang-abang saya, bapak saya pada masa itu. Bahkan orang Aceh bilang kalau orang Aceh yang murtad itu halal darah katanya. Bisa kita tanya sama teman-teman kita yang ada di sini, mungkin boleh dibunuh. Tetapi Tuhan itu baik. Tuhan itu mempertemukan saya dengan orang-orang yang baik. Akhirnya saya bisa jadi seperti adanya saat ini. Ini semua karena oleh kebaikan Tuhan. Secara logika nggak mungkin jadi Kristen. Kenapa saya katakan? Saya sudah boleh dikatakan kalau baca Al-Quran semenjak kecil. Bapak saya itu sebelum saya berangkat sekolah, masih usia 7, 8, 9 tahun. Itu kalau saya belum bisa baca 1 ayat sebelum berangkat sekolah, itu pasti belum dilepaskan, belum dikasih. Esok hari ayat yang dikasih pagi ini, besok pagi harus bisa hafal. Contohnya misalnya alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, terus menerus sampai banyak boleh dikatakan saya bisa hafal ayat. Tetapi saya tidak tahu apa yang saya hafal itu. Saya tidak mengerti apa yang saya hafal itu. Cuma asal hafal saja. Karena pemahamannya asal hafal aja dapat pahala. Bukan keselamatan yang diajarkan.
Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nanti kita lanjutkan, tapi kita lihat di dalam firman Tuhan. Saya akan membaca di dalam surat Roma pasal yang pertama. Saya ingin lihat di sini ada 2 ayat. Kita buka Alkitab kita di dalam surat Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16 dan 17. Mungkin kita semua udah hafal dengan ayat-ayat ini. Begini bunyi firman Tuhan, Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nanti akan saya lanjutkan sampai saya menikah, memiliki 2 putri. Ya, kita bahaskan ini dulu, saya akan saya lanjutkan kesaksian. Tetapi di sini kalau kita lihat, bagi kita sudah tidak asing lagi. Firman itu yang kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal pertama, pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sudah menjadi manusia, inkarnasi untuk menyelamatkan kita. Tetapi di sini kita lihat, sebab Paulus katakan kepada orang-orang yang ada di Roma, aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman memimpin kepada iman. Jadi di sini kalau kita lihat, Paulus ini kita kenal bagaimana kehidupannya pada masanya. Tetapi bagaimana Paulus juga bisa diubah oleh Tuhan menjadi manusia yang luar biasa. Sampai Tuhan memakai dia itu sangat luar biasa di antara para murid-murid Tuhan yang lain. Contoh di sini kalau kita lihat, yang pertama dikatakan, Injil ini memiliki satu kekuatan karena Injil adalah Allah sendiri. Makanya pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Tetapi kenapa banyak orang yang tidak mengakui, yang tidak percaya kepada Injil atau kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Memang ada selubung yang tertutup di dalam kehidupan umat manusia. Baik kadang-kadang orang yang sudah lama dalam kekristenan pun kadang-kadang tidak terbuka selubung itu, apalagi yang belum mengenal sama sekali. Tetapi di sini kalau kita lihat, kenapa Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang? Karena Injil ini adalah yang menjelma Allah menjadi. Memang buku ini kalau kita lihat, ini cuma tertulis hanya di kertas, tapi isinya adalah hidup, isinya adalah Yesus sendiri. Karena dia inkarnasi supaya dia bisa menyelamatkan kita semua, bisa menyelamatkan saudara dan saya. Karena kalau kita lihat dari Kejadian pasal yang pertama, di pasal yang ketiga, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu sudah porak-poranda, sudah hilang kemuliaan Allah, manusia itu sudah tidak berarti sama sekali. Tetapi sesudah Tuhan datang menyelamatkan manusia, yaitu dia mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dialah yang mati di kayu salib untuk menebuskan dosa-dosa kita, karena pelanggaran yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita pada zaman dahulu kala. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan itu baik. Tetapi pada masa itu orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani itu orang-orang yang baru percaya. Tetapi kalau kita lihat berikutnya dikatakan, yang penting kita memiliki satu keyakinan yang teguh kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena dari situlah kita dapat melihat, melalui iman kita, Yesus itu hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita lihat dalam surat Paulus, masih di dalam 1 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Aku percaya karena melihat, tetapi aku percaya bukan karena melihat. Tetapi betapa bahagianya kita pada saat ini,
Kita tidak melihat, tetapi kita percaya, kita merasa ada kuasa Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan setiap pribadi kita. Mungkin kita dalam banyak hal yang kadang-kadang tidak pahami, baik dalam keluarga kita, di dalam pelayanan, dalam bisnis atau pekerjaan. Tetapi ada satu oknum itulah yang selalu memberikan kepada kita kekuatan. Kalau kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus, dari situ kita memperoleh sesuatu kekuatan yang luar biasa. Karena kenapa? Injil ini kan kekuatan. Injil ini kekuatan Allah. Ketika kita percaya kepada Kristus, percaya kepada Injil, Injil ini memang yang membuat kita hidup. Karena dia adalah hidup adanya. Tetapi ada saudara-saudara saya yang ada di wilayah Pasar Minggu. Mencerita Injil ini kan sudah dipalsukan katanya. Kalau kita lihat. Tapi kalau kita bertanya kepada teman-teman kita, yang aslinya mereka pun tidak bisa kasih tahu. Nggak bisa kasih tahu. Katanya Barnabas. Barnabas itu yang tulis siapa kalau kita lihat dalam sejarah? Mungkin Pak Louis atau Pak Fadilah mungkin pernah menggali dan pernah mencari bagaimana, dari mana timbulnya Barnabas itu, Injil Barnabas. Tetapi kalau kita tanya kepada teman-teman kita, mereka itu tidak tahu dari mana datangnya. Nah, tetapi sesudah saya bertanya tentang Injil Barnabas yang asli, mereka pun tidak bisa kasih tahu. Tapi saya katakan inilah Injil yang asli. Ya, mereka katakan itu sudah dikotori oleh tangan manusia. Tapi kalau sudah dikotori oleh tangan manusia, tidak mungkin Injil itu bisa mengubah manusia. Karena Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan setiap orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maupun kita sekalian. Amin. Amin. Kita diselamatkan oleh Injil. Kita diselamatkan oleh Injil. Injil adalah Kristus sendiri. Kalau kita lihat dalam istilah bahasa Arab, al-kalamu huwa lafdu murakabu mufidun wal wad'i salah satu wa fi'lun ja'a limana. Al-kalamu huwa lafdu murakabu mufidun wal wad'i wa fi'lun ja'a limana. Pada mulanya kalam itu bersama-sama dengan Allah. Kalam itu adalah Allah itunya sendiri. Jadi memang susah untuk dipahami kalau tidak membuka diri. Memang benar apa kata firman Tuhan. Kalau kita tidak membuka diri, kalau kita tidak menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, roh Tuhan itu tidak akan menyingkap. Contoh kalau kita lihat di dalam surat 2 Petrus ayat yang ke-9, kita ini imamat yang rajani, bangsa yang dipilih, umat pilihan Allah sendiri. Kita ini sudah keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita dulunya, saya dulu secara pribadi, itu di dalam kegelapan. Tetapi sesudah saya keluar kepada terang yang ajaib, saya dapat melihat betapa kuasa Tuhan, betapa hebatnya kuasa Tuhan, betapa dahsyatnya kuasa Tuhan. Jadi kita ini sebenarnya, saya melihat, kita tidak tahu apa-apa. Apa yang diajar ikuti saja, seperti saya katakan tadi. Asal membaca saja, walaupun tidak tahu sama sekali, sudah cukup, itu sudah dapat pahala. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita semua untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan, bukan untuk membaca saja. Makanya kan ada ayat di kitab Yesaya, kita baca firman Tuhan kan bukan membaca, tetapi harus yang kita baca kita dengar. Dari situlah kita menimbulkan iman kita, seperti juga Paulus katakan dalam Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dari firman Kristus. Jadi memang iman itu dari mana? Dari firman itu sendiri. Ketika kita baca, kita dengar. Jangan cuma kita lihat saja firman Tuhan, tetapi kita bisa mendengar firman Tuhan. Amin. Supaya kita semakin hari semakin kuat kita di dalam Tuhan. Apalagi sekarang ini kita lihat badainya luar biasa.
Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan masa COVID-19 ini. Sekarang ada varian baru macam-macam, entah apa yang dikatakan. Mungkin ada sebagian, memang penyakit itu ada, tetapi sekarang kalau kita lihat sudah masuk ke hal-hal yang kalau kita bicarakan. Tetapi ya kita sebagai umat Tuhan, kita berdoa. Itu yang terutama, ya supaya bangsa kita dilalui daripada malapetaka ini. Kalau kita lihat, kita umat Tuhan selalu tertekan dalam banyak hal. Kita merasa kok semua. Di tempat tinggal saya di sini, saya bersyukur. Di tempat tinggal saya di daerah Muria ini, itu di komplek Dep Negeri, komplek perumahan pemerintah ya, Departemen Dalam Negeri. Kami punya satu perkumpulan anak-anak Tuhan dari antar didominasi gereja mana-mana. Jadi baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, ada dari gereja HKPP, dari Katolik, atau dari GBI, atau dari Betani, dari mana-mana. Kita kumpul, kita ada satu persekutuan. Nanti satu saat saya juga akan, udah kenal Pak Fadilah, mungkin akan saya ajak ke sini. Saya lihat, di sini termasuk aman, bagus di tempat di sini. Tetapi di tempat lain, di luar tempat ini, luar biasa, apalagi semasa waktu itu masih aktif sekali sebelum dibekukan izinnya, ada 2 ormas yang sangat bikin kacau kita. Itu beberapa dekat Metro 2 ada ibadah itu selalu diserang. Jadi akhirnya sekarang ini sesudah mereka dibekukan izinnya semuanya, mereka semua dapat beribadah dengan baik. Makanya saya lihat kita sebenarnya benar kata firman Tuhan. Firman Tuhan itu digenapi. Kita ini kayak domba-domba sembelihan sebenarnya. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Karena kita ini umat ketebusannya. Kita umat pilihannya. Kita anak yang disayanginya. Jadi kita sebenarnya memang secara daging saya mau katakan manusia ada ketakutan. Tetapi saya katakan kalau kita memiliki satu keyakinan penyerahan hidup kepada Tuhan, kalau mati juga toh masuk surga, haleluya. Tetapi kita kan tidak mau konyol. Tetapi kalau toh waktu Tuhan ya sudah. Ya, terutama kita untuk mewartakan kabar baik ini memang jangan kita tidak melakukan. Itu adalah satu perintah amanat agung bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan kembali kepada ayat yang di bagian kedua, yaitu di Injil surat Paulus, surat Roma. Jadi Injil ini adalah kekuatan Allah. Ketika kita yakini, kita dapat satu power, dapat satu kuasa, dapat satu kekuatan untuk mengalahkan semua kuasa intimidasi, kuasa ketakutan. Karena kenapa? Ada kuasa Roh Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Karena firman Tuhan katakan, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia. Karena dunia ini memang tidak menjamin apapun bagi kita. Dunia ini semu. Tetapi bagi kita orang percaya, kita sudah memiliki satu janji, yaitu satu kunci, yaitu kalau kita memegang terus kepada janji itu, kita akan memperoleh kekekalan. Itulah janji Tuhan. Karena dia katakan begitu besar kasih Allah akan dunia, ia memberikan putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita semua. Jadi saya lihat di dalam surat Roma, masih di dalam surat Roma pasal yang ke-10. Ini boleh dikatakan biasa ini kalau di saudara-saudara kita Muslim itu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bagi mereka mengucapkan itu kita sudah Islam. Tapi bagi kita nggak ada urusan itu. Ya cuma itu bagi mereka. Tetapi di sini saya katakan, Paulus katakan kepada orang-orang yang di Roma, kalau kita lihat kebenaran karena iman ya. Langsung saya baca di ayat intinya, di ayat pokok yang saya lihat.
yaitu di dalam surat Paulus pasal 10 di ayat yang ke-9. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi di sini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dengan mulut kita ini, kita mengaku, tapi dalam hati kita percaya. Memang sebuah kepercayaan itu nggak bisa dilihat, tapi bisa dilihat dari tindakan. Saya percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau saya tidak bertindak, saya tidak melakukan, orang tidak pernah tahu saya orang percaya. Tetapi ketika kita melangkah, dia yang menyertai kita dapat tahu. Makanya di sini Paulus menegaskan kepada kita semua sebagai umatnya, sebagai anaknya. Saya ulang sekali lagi, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah dibangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi, kita harus betul-betul kita menyerahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Dari situlah kita dapat melihat ada kuasa, ada mukjizat yang akan terjadi dalam kehidupan setiap pribadi kita. Makanya disinilah kita harus mewartakan kasih Tuhan, harus mewartakan kabar baik. Kita lihat ayat selanjutnya. Saya akan loncat di ayat yang ke-14. Sebab barang siapa yang berseru kepada namaku, kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi di sini dikatakan, kita ini kan orang-orang pilihan, kita ini umat-umat Tuhan. Mungkin dampak dari percaya itulah dampak kepada lingkungan kehidupan kita, terutama dalam keluarga kita, di dalam sekeliling kita, di dalam masyarakat luas. Disinilah kadang-kadang kenapa sebenarnya sesudah saya mengenal Tuhan, sesudah saya percaya, bagi saya itu satu keharusan, satu kewajiban itu yang harus diberitakan itu kabar baik, yang harus disampaikan Injil dengan cara apapun, baik dengan sikap kita atau bisa kita bicara dengan langsung atau dengan apapun yang bisa kita buat adalah Kristus dimuliakan melalui kehidupan saudara dan saya. Ini yang sangat penting Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saya mau katakan kita ini bukan manusia pada mulanya, bukan manusia yang benar, tetapi manusia berdosa. Tetapi oleh kemurahan Tuhan kita diselamatkan, kita dibenarkan, kita diangkat menjadi anaknya, kita diberikan kuasa, diberikan mandat, diberikan dalam segala hal dalam hidup saudara dan saya. Dia ingin memakai kita dengan talenta dan karunia yang ada pada kita sekalian. Ada beberapa poin kalau kita lihat. Yang pertama, Injil yang pertama harus menjadi power, menjadi kekuatan dalam hidup kita, dalam hidup saya, dalam hidup kita sekalian. Supaya dampak dari hidup kita itu ada Tuhan. Yang kedua, dari mana? Kita ada satu himbauan atau pengajaran dari Tuhan. Supaya dampak itu kita harus selalu senang membaca firman Tuhan. Senang berinteraksi dengan firman Tuhan setiap hari. Supaya kita semakin hari semakin dipulihkan, semakin diubah, semakin diberkati. Jadi saya lanjutkan kesaksian cerita tentang perjalanan hidup. Sebenarnya nama saya aja, saya sebenarnya itu masih ada, belum habis. Nama saya ada Alinya. Alinya itu nama dari orang tua saya.
Jadi nama saya sebenarnya Muhammad Ali Agampatra. Itu alinya. Kadang-kadang memang kalau di KTP sih ada AKA, di KTP saya singkat nama itu. Nah, cuman saya sesudah di Jakarta tinggal dengan waktu itu, sesudah di Medan ketemu dengan Pak Suradi, ketemu dengan beberapa orang, akhirnya saya diajak ke Jakarta, ketemulah dengan beberapa teman latar belakang Muslim. Dari situlah saya banyak menimba tentang Injil. Akhirnya saya menyerahkan diri untuk masuk sekolah Alkitab. Akhirnya saya belajar di sana, saya digembleng di sana. Saya akhirnya ikut melayani Tuhan dengan sepenuh hati, yang saat ini saya membantu di daerah gereja Ketapang sana. Walaupun memang saya seorang penginjil, saya kemana-mana, tetapi saya bergereja di daerah Ketapang sebagai pelayan di sana. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, sesudah saya di Ketapang, saya kenal dengan istri saya. Istri saya juga seorang buruh Batak. Marga Sagala. Sagala itu segala-galanya bagi saya. Nomor satu tapi Tuhan Yesus ya. Tapi dia adalah istri saya, marga atau buruh Sagala, segala-galanya. Jadi kami menikah tahun 2000, tahun tsunami kami menikah. Karena saya punya 2 putri, pertama Saron Yakoba, yang kedua Nicole Stefani Agampatra. Jadi saya 2 putri, yang satu baru SMA, yang satu lagi kecil masih SD. Jadi saya tinggal di daerah Muria, di pondok mertua boleh dikatakan, tetapi sekarang puji Tuhan sudah menjadi pondok kita, pondok keluarga. Disinilah kami berdomisili, terus kami melayani Tuhan. Terus kalau kenal istri saya dulu, waktu dia masih kuliah di Universitas beragama, yaitu Mustopo, dia bawa pacarnya orang Muslim juga. Pacarnya dia kenal dengan Pendeta Matius, almarhum masih hidup, waktu masih hidup. Kenal dengan Pendeta Matius, jadi Pak Matius termasuk guru rohani saya juga pada masa itu, guru Injil. Nah, terus Pak Matius kirimlah Nanang sama istri saya yang sudah jadi istri saya sekarang datang ke Ketapang. Dari situlah saya layani Nanang ini sampai baptis. Sesudah baptis mereka berpisah sama istri saya. Jadi akhirnya istri saya ini yang namanya Timur Laurentina Sagala ini akhirnya lambat laun rupanya Tuhan berikan untuk saya, bukan untuk Nanang. Nanang menikah juga dengan orang lain, anak Tuhan juga, tinggal di daerah Pekanbaru sana. Puji Tuhan, semua berjalan dengan baik, itu semua anugerah Tuhan. Dan sesudah kita tinggal di gereja Ketapang pada masa itu, banyak yang kita layani teman-teman yang dari Muslim, ya, baik melalui perkantas, kadang-kadang pernah dipanggil oleh Pak Daniel melayani di perkantas sampai ke Surabaya. Dari situ orang-orang yang sudah tinggal Tuhan kita layani balik lagi, bahkan yang sudah ditarik ke Islam oleh ini istrinya pun kita bawa lagi kepada Tuhan. Itu luar biasa saya bilang, karena Tuhan Yesus itu baik. Karena setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan, asal kita mau melakukan untuk Tuhan. Makanya kalau dikatakan tantangan hidup itu banyak sekali. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita dapat lalui itu semua. Bukan oleh kuat gagah kita, tetapi karena oleh kuasa dan kasih Tuhan selalu menyertai kita semua. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kalau saya mau lihat, kenapa saya mau katakan seperti, mungkin kalau difokuskan sangat familiar dengan ayat-ayat Al-Quran ya, tetapi saya di sini kan tidak bicara ayat-ayat Al-Quran. Memang saya sempat bantu Pak Suradi dulu tulis teratak-teratak gitu, seperti Jalan ke Surga, Membina Kerukunan Umat Beragama, kita kutip dari hadis dan Al-Quran. Tapi kan saya rasa kadang-kadang pada masanya, kalau masa-masa sekarang saya rasa tidak perlu, tetapi bagaimana hidup kita ini menjadi dampak
supaya banyak orang datang percaya kepada Kristus. Kalau mereka bertanya, kita menjelaskan. Seperti Rasul Petrus katakan, siap sedia setiap orang yang bertanya, kita dapat memberi pertanggungjawab apa yang kita yakini. Ya, sebenarnya kalau kita lihat seperti Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, identik dengan surat Az-Zuhruf. Mungkin semua orang hafal di Fokus itu, saya tahu. Surat Az-Zuhruf ayat 61 itu, wattabi'una hadza siratal mustaqim, ikutilah aku, jalan inilah jalan yang lurus dan seterusnya. Banyak sekali memang kalau kita lihat ayat, tetapi dalam hal ini, kalau orang yang bertanya, kalau saya secara pribadi, kalau orang yang bertanya baru saya menjawab. Kalau orang tidak bertanya, kita tidak menjawab. Karena kenapa? Karena kita disalahkan. Karena banyak hal yang kita lihat, hamba-hamba Tuhan akhirnya bermasalah, tersandung. Berarti bukan kita takut. Kalau memang tidak diminta, untuk apa? Kalau memang diminta kita menjelaskan, ya kita jelaskan. Tetapi jangan kita mendiskreditkan. Saya sudah melihat bagaimana termasuk guru rohani saya pada masa itu, termasuk Pak Suradi, Pak Purnama Winangun, semua bermasalah, tersandung sampai harus pergi. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ini negeri kita, ini tanah air kita, kita mau melayani bangsa kita. Kita harus tetap ada di negeri kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Oke. Sebelum saya tutup dalam doa, saya baca sekali lagi ayat tadi. Saya baca sekali lagi ayat tadi. Roma 10 ayat 13 sampai ayat 15. Begini bunyi firman Tuhan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengar firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan kita tinggalkan Tuhan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kisah 4 ayat 12 dikatakan, keselamatan hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Agama banyak, tetapi keselamatan hanya satu. Bukan agama Kristen, tetapi Yesus sendiri yang menyelamatkan. Karena kalau kita lihat agama pun, ya agama mungkin kita semua orang sudah tahu. Agama artinya nanti kacau. Tetapi Tuhan Yesuslah satu-satunya yang menyelamatkan kita. Mungkin ketika kita dipanggil oleh Tuhan, pulang ke rumah Bapa di surga, Tuhan nggak nanya agama, kamu percaya atau tidak? Itu yang Tuhan tanya. Ya. Kepercayaan itulah, makanya saya katakan iman, Injil itu harus menyatu dalam pribadi kita. Kalau dulu kita khatam Al-Quran, sekarang kita harus khatam selalu Alkitab. Karena ini adalah konsumsi kita, ya, kekuatan kita yang membuat kita mampu menghadapi setiap rintangan. Bukan dengan kekuatan apapun yang ada di sekeliling kita, tetapi karena ada kekuatan Kristus, kekuatan Roh Kudus yang memampukan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apapun tantangan, ada Tuhan yang selalu membela saudara dan saya. Memang dunia ini tidak menjamin, dunia ini bukan firdaus. Contoh kalau kita lihat gereja-gereja banyak yang ditutup, gereja-gereja mungkin tidak boleh beribadah. Tetapi Tuhan kan, kita memuji Tuhan kan tidak harus di gedung. Dimanapun kita bisa memuji Tuhan. Tuhan punya rencana dengan COVID ini juga saya lihat. Banyak ibadah-ibadah, mesbah-mesbah terjadi dalam rumah. Dulunya mungkin sangat sedikit, tapi sekarang banyak saya lihat. Baik melalui Zoom atau suami istri, anak-anak. Makanya saya bilang setiap yang terjadi di bawah kolong langit semua ada rencana Tuhan. Ini yang perlu kita ingat, Tuhan itu baik untuk kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu dalam hidup kami.
keselamatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami Tuhan yang tidak terhingga itu Bapa. Maka oleh sebab itu seluruh hidup kami Tuhan kami pertaruhannya ke dalam tangan-Mu. Karena Engkaulah yang dapat kami andalkan Tuhan. Karena Engkau penyelamat kami Bapa. Dari bumi sampai ke sorga Tuhan. Apapun tantangan dan rintangan Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu menolong kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau tidak pernah mempermalukan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, pegang tangan kami Bapa dengan kuasa Roh-Mu, supaya kami mampu untuk kami dapat lalui segala rintangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengar firman-Mu, biarlah firman itu terus menguatkan kami, memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami, inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami mengucap syukur, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Dukung terus channel ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar saudara adalah orang pertama yang menerima video-video terbaru dari FM TV. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.